Ini benar-benar kota utama tempat sekte alam bela diri leluhur menghilang. Ternyata memang demikian telah disembunyikan selama ini di dalam Zhu Tianhe. Mata semua orang di Istana Suci Tujuh Alam sangat panas. Dibandingkan dengan Istana Penguasa Tujuh Alam, mereka tampak lebih bersemangat dan emosi mereka sedikit di luar kendali. Istana Suci Tujuh Alam paling tahu seperti apa keberadaan sekte alam bela diri leluhur itu. Menurut catatan sejarah Istana Suci Tujuh Alam, ketika Istana Suci Tujuh Alam pertama kali berkembang, ia hanya dapat berkembang dengan mengandalkan sekte alam bela diri leluhur. Bisa dikatakan tanpa dukungan dari sekte alam Zhu, Istana Suci Tujuh Alam tidak akan semegah sekarang. Tentu saja, ada hal lain yang sangat penting, seluruh sekte alam bela diri leluhur telah pindah ke alam dewa kuno. Jika tidak, jika sekte dunia bela diri leluhur masih ada, akan sulit bagi Istana Suci Tujuh Alam untuk menjadi kekuatan master roh dunia terkuat di dunia seni bela diri yang luas. Bukan karena Istana Suci Tujuh Alam tidak cukup kuat, tetapi fondasi sekte alam bela diri leluhur terlalu kuat. Sekte dunia bela diri leluhur hampir memperoleh sumber daya terbaik untuk para spiritualis dunia di masa-masa awal era ini. Bahkan sekarang, beberapa peninggalan yang ditinggalkan oleh sekte alam bela diri leluhur tidak dapat dihancurkan oleh Istana Suci Tujuh Alam. Hal ini juga mencerminkan adanya masalah dari samping. Bahkan masa kejayaan Istana Suci Tujuh Alam tidak sebaik masa kejayaan sekte alam bela diri leluhur. Oleh karena itu, warisan sekte alam bela diri leluhur selalu menjadi yang paling diinginkan oleh Istana Suci Tujuh Alam. Tuan Istana, apakah ada cara untuk mengambil kota utama dari sekte alam bela diri leluhur? Seorang tetua bertanya. Alasan mengapa mereka menanyakan hal ini adalah karena ketika mereka melihat sekte alam bela diri leluhur, reaksi pertama mereka adalah mengambilnya sendiri. Tapi dia juga seorang spiritualis dunia, dan dia bisa melihat bahwa akan sulit untuk merebut kota master sekte dunia persilatan leluhur. Oleh karena itu, mereka meminta tuan istana mereka untuk mengetahui apakah dia punya metode. Belum lagi membawanya pergi, bahkan formasi pelindung tidak berpengaruh pada sekte alam bela diri leluhur. Petik 2. Kita hanya bisa membentuk formasi pertahanan untuk melindunginya dan mencegah orang lain mendekat. Tapi kita tidak bisa menghentikannya sama sekali. Yang lain, amati kota ini. Tapi jangan khawatir, harta dari sekte alam bela diri leluhur tidak begitu mudah didapat. Petik 2. Mereka dapat melihatnya jika mereka mau. Jika aku, alam suci ketujuh istana, tidak bisa berbuat apa-apa, mereka juga tidak bisa. Mungkin Anda bisa mendapatkannya, kata penguasa istana tujuh alam. Kalau begitu tuan istana, kemana perginya orang-orang dari keluarga kuno itu? Petik 2. Apakah mereka menyerah karena tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap kota leluhur dunia bela diri leluhur? Petik 2. Atau apakah mereka masih di sini, bersembunyi di dalam gelap? Seorang tetua bertanya. Mereka masih sedikit khawatir. Mereka bersembunyi di kejauhan dan mengamati melalui formasi besar, tetapi mereka hanya melihat wanita berpakaian putih bertarung dengan pria kuat dari keluarga kuno, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Setelah sampai di langit berbintang ini, formasi pertahanan Zhu Tianhe telah menghilang zaman dahulu. Keluarganya juga hilang, tapi aku bisa mencium bau darah yang menyengat. Dari bau darahnya, diketahui banyak orang yang meninggal. Di sini, telah terjadi pertempuran sengit, dan karena ini adalah pertempuran, pasti ada kemenangan atau kekalahan. Siapapun yang menang adalah orang yang perlu mereka waspadai. Tidak perlu khawatir tentang mereka. Dibandingkan dengan para tetua istana suci tujuh alam, penguasa istana tujuh alam tidak panik sama sekali. Dia sangat tenang dan sepertinya sudah merencanakan segalanya sejak lama. Dia mengeluarkan sebuah tanda. Dekrit tujuh alam. Penguasa istana tujuh alam menulis beberapa kata pada dekrit tujuh alam, dan kemudian mulai bergerak.
Segera, kekuatan agung penghalang itu menyebar, tidak hanya menuju dunia Zhou Tianhe, tetapi juga menuju dunia Jiuhun Tianhe dan Tianhe lainnya. Meski kecepatan propagasinya terbatas, tidak butuh waktu lama untuk mencakup Zhou Tianhe. Saya melihat kekuatan pesona yang indah muncul di langit di atas setiap dunia di Zhou Tianhe. Kekuatan penghalang melayang di langit, menutupi seluruh langit sejauh mata telanjang bisa melihatnya. Kemudian kekuatan penghalang itu berubah menjadi putih, seperti kertas putih yang menutupi langit dan matahari, menghalangi langit. Tapi di kertas putih, font besar segera muncul. Dunia seni bela diri yang luas pada awalnya adalah satu. Zhou Tianhe telah memberikan kontribusi yang tak terhapuskan bagi kemakmuran dunia seni bela diri yang luas saat ini. Rumah suci tujuh alam kami tidak akan pernah membiarkan siapapun merusak Zhou Tianhe. Baik pejuang kuno maupun pejuang kontemporer tidak diperbolehkan. Mulai sekarang, Zhou Tianhe akan dijaga oleh rumah suci tujuh alam kami. Jika ada yang berani menyentuh Zhou Tianhe, dia akan menjadi musuh rumah suci tujuh alam kita. Dekret tujuh alam dikeluarkan oleh penguasa istana suci tujuh alam, Jie Tianran. Rumah suci tujuh alam, apa yang mereka lakukan? Guru suci dan yang lainnya di lembah suci mengerutkan kening. Bagaimanapun, mereka sudah mengetahui hubungan antara Chu Feng dan istana suci tujuh alam. Saya berpikir bahwa ketika istana suci tujuh alam datang, mereka akan mengikuti jalan lama keluarga kuno dan membunuh serta menjarah dengan gila-gilaan untuk membalas dendam pada Chu Feng. Tapi saya tidak menyangka mereka akan melakukan hal seperti ini. Dan orang lain di seluruh dunia Zhou Tianhe juga membicarakannya, dan banyak orang bahkan lebih ketakutan. Semakin banyak orang mulai bersembunyi di dunia formasi peninggalan Wolong Wuzong yang dapat melindungi mereka. Karena Zhou Tianhe tidak memiliki kontak dengan dunia luar selama ini, banyak orang memiliki pengetahuan yang terbatas dan belum pernah mendengar tentang Istana Suci Tujuh Alam. Namun melihat kekuatan penghalang yang menutupi langit dan matahari, mereka tahu bahwa Istana Suci Tujuh Alam pasti merupakan eksistensi yang sangat kuat. Baru saja mengalami serangan dari keluarga kuno, semua orang sudah gelisah dan belum pulih. Saya tidak tahu yang sebenarnya. Mereka tidak tahu apakah Istana Suci Tujuh Alam adalah musuh atau teman. Tapi reaksi pertama adalah bersembunyi dulu. Dekret Tujuh Alam ini telah merambah hampir ke seluruh dunia Zhou Tianhe, dan juga menyebar ke Tianhe lainnya. Namun Wolong Wuzong dari Zhou Tianhe memiliki kekuatan penghalang yang kuat, sehingga Dekret Tujuh Alam tidak dapat dilihat di Wolong Wuzong. Saat ini, Master Sekte Wolong sedang membawa Chu Feng dan 3 orang lainnya ke formasi observasi Wolong Wuzong. Orang-orang yang ingin mengamati formasi untuk menentukan apakah mereka berasal dari Istana Suci Tujuh Alam ada di sini. Arai observasi terletak di istana tempat tinggal Master Wolong. Di permukaan tampak seperti hanya sebuah pintu, namun setelah dibuka, Anda bisa memasuki dunia formasi. Dunia formasi adalah langit berbintang. Hanya ada satu Bima Sakti di langit berbintang, yaitu Bima Sakti Zhou. Setelah masuk ke sini, Anda dapat mengerahkan kekuatan formasi sesuka hati dan mengamati di mana saja di Zhou Tianhe. Wolong Wuzong benar-benar tersembunyi. Memasuki formasi sebesar itu, Chu Feng juga menghela nafas dalam hati. Meskipun dia telah melewati formasi pertahanan sebelumnya, dia mampu mengamati semua situasi Zhou Tianhe. Namun ketika susunan pertahanan akhirnya habis, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, ia akan menghilang. Namun susunan observasi saat ini selalu dapat mengamati Zhou Tianhe. Diperkirakan bahkan Istana Suci Tujuh Alam, yang dikenal sebagai kekuatan spiritualis dunia terkuat di dunia seni bela diri yang luas, tidak memiliki formasi yang begitu menakjubkan. Tapi Wolong Wuzong melakukannya. Inilah fondasinya, fondasi Wolong Wuzong. Segera,
Chu Feng dan yang lainnya menentukan melalui susunan observasi ini bahwa Istana Suci Tujuh Alam telah tiba di luar kota utama alam bela diri leluhur, dan bahwa mereka telah mengeluarkan dekrit Tujuh Alam. Mereka ingin melindungi Zhu Tianhe. Apakah mereka begitu baik? Ziling mengerutkan kening, dan dia juga menyadari ada yang tidak beres. Apa yang ingin mereka lindungi bukanlah Zhu Tianhe, tapi harta karun yang ditinggalkan oleh Sekte Alam Zhu. Jika mereka benar-benar ingin melindunginya, mengapa mereka tidak melindunginya sebelum keluarga kuno menyerang, dan malah datang ke sini sekarang? Mereka jelas tidak berniat ikut campur. Mengenai masalah ini, saya menonton dari kejauhan, dan ketika saya melihat harta karun dari Sekte Alam Bela Diri Leluhur, saya berlari untuk mengambil keuntungan darinya. Kata Chu Feng. Saya pikir apa yang dikatakan saudara muda Chu Feng masuk akal. Istana Suci Alam Ketujuh ini benar-benar tercela. Wen Sue setuju, tetapi segera menatap Chu Feng, rasa ingin tahu terungkap di matanya yang indah. Adik laki-laki Chu Feng, kudengar penguasa Istana Suci Tujuh Alam saat ini adalah kakekmu. Lalu apakah dia ada di sini? Yang mana? Wen Sue bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan mengamati formasi sekarang, gambar yang mereka lihat persis seperti gambar pasukan Istana Suci Tujuh Alam. Chu Feng tidak menjawab, tapi mengunci Jie Tianran melalui layar.